3-5 jam langkah. Jajaran Polda Metro Jaya membongkar kasus prostitusi online. Tercatat ada 286 pekerja seks komersial yang 91 diantaranya masih anak-anak di bawah umur. 15 orang yang diduga menjadi mucikari telah ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyidik menelusuri jaringan prostitusi tersebut sejak 7 Januari hingga 23 Februari 2021. Penelusuran tersebut berawal dari laporan masyarakat. Yusri menerangkan 15 orang mucikari awalnya berkenalan dengan beberapa orang perempuan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter hingga menemukan 286 perempuan. Ketika sudah saling mengenal satu sama lainnya, mereka ditawarkan untuk dipekerjakan sebagai pemuas nafsu birahi para lelaki hidung belang dengan dijanjikan bayaran Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk sekali kencan. Selanjutnya, para mucikari membuat sebuah akun di aplikasi pesan instan untuk mempromosikan perempuan-perempuan yang berada di bawah naungannya. Dari 10 laporan polisi yang kita terima, ada 286 orang. Kita korban juga, tapi kita amankan juga. Ini eksploitasi anak. Anak kecil aja, anak di bawah umur ada 91 orang. Kemudian ada 195 orang dewasa. Modus operandi pelaku dari ke-15 ini, pertama dia berkenalan melalui media sosial yang ada. Baik itu melalui Facebook maupun Instagram dan media sosial yang lain. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Susanto mengatakan pihaknya mengapresiasi kepolisian karena telah mengungkap kasus prostitusi anak. Kasus ini telah menambah deretan panjang kasus serupa seperti yang terjadi di Jawa Timur dan beberapa titik daerah lainnya. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Karena tentu kasus ini menambah deretan panjang ya dari sekian kasus yang ada, karena sebelumnya juga ada kasus yang mirip di Jawa Timur, kemudian beberapa titik daerah lain. Hingga kini polisi masih mendalami indikasi adanya korban lain dari 15 tersangka yang telah diamankan. Pengungkapan kasus 91 anak di bawah umur dari Polda Metro Jaya ini sebagai alarm bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan anak-anak. Prasetyo Nugroho, Berita 1, Jakarta. Hentikan prostitusi anak, itulah tema Morning Talks kita di pagi hari ini. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Komisioner dari Komnas Perempuan, Andi Yentriani. Dan selamat pagi Bu Andi. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk berbincang bersama kami. Sebetulnya kami juga sudah mengundang dari pihak kepolisian dan juga dari Komnas Anak untuk bergabung bersama kita. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti mereka bisa bergabung. Bu Andi, ini kalau saya ini mungkin sebagai apa namanya, termasuk sebagai laki-laki ya, mendengar berita ada 286 perempuan, terus kemudian 91 diantaranya adalah anak-anak yang dieksploitasi dalam kasus prostitusi online ini miris sekali mendengarnya. Gimana Bu Andi melihat ini? Baik, terima kasih, selamat pagi. Tentunya bagi Komnas Perempuan ini juga sebuah masalah kekerasan terhadap perempuan ya, karena kita tahu prostitusi memang bisa dialami baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Dalam hal ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama kemungkinannya. Tetapi kita lihat bahwa anak perempuan itu jauh lebih rentan menjadi korban dari prostitusi karena sampai sekarang masyarakat kita masih menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Ada semacam persepsi di dalam masyarakat yang kalau ini tidak kita atasi, yaitu menempatkan perempuan sebagai objek seksual, dan karena itu dalam kelemahan atau keterbatasan yang ia miliki dapat dengan mudah diperjualbelikan, ini akan menjadi tantangan kita dalam mengatasi persoalan prostitusi. Nah, hal kedua tentunya juga terkait dengan kemiskinan yang dihadapi ya,
Tadi kalau kita dengar beritanya kan sebetulnya tidak terlalu mahal juga mereka diperjualbelikan, hanya sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah. Tetapi untuk situasi tertentu di dalam keluarga ini sudah merupakan sebuah penghasilan yang penting gitu. Apalagi kita mengingat di masa pandemi ini banyak sekali keluarga yang terdampak dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Nah, tetapi juga untuk banyak anak kita lihat kemungkinannya juga karena mereka memiliki pola pikir yang selama ini didukung oleh sebuah konsumerisme ya, sebuah pemikiran konsumerisme gitu. Sehingga upaya-upaya untuk mendapatkan uang cepat ini kerap kali menjadi cara mudah untuk membujuk rayu mereka terlibat di dalam prostitusi. Apapun dari ketiga hal yang menyebabkan mereka terlibat di dalam prostitusi ini jelas menunjukkan bahwa mereka merupakan korban, bukan orang yang pertama menginisiasi. Oke. Bu Andi, ini kalau saya tadi mendengarkan pernyataan Bu Andi, ada 3 hal paling tidak yang menyebabkan kenapa prostitusi itu terus terjadi hingga saat ini, bahkan melibatkan anak-anak juga menjadi korban ya, bukan hanya anak-anak, semuanya juga menjadi korban. Ini PR-nya berat sekali kalau misalkan kita bicara soal mindset, ini kan bagaimana cara mengubah mindset tidak menempatkan perempuan itu sebagai objek seksual, ini bukan pekerjaan mudah sebetulnya. Nah, tapi apakah upaya untuk meluruskan cara berpikir itu memang sebetulnya sudah dilakukan? Beberapa upaya sudah dilakukan, khusus untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Memang kami lebih memfokuskan kepada perempuan dewasa ya. Jadi dalam hal ini orang-orang yang sudah berusia lebih dari 18 tahun. Tetapi kami meyakini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi, perubahan mindset itu sulit. Dan dia harus dilakukan melalui media pendidikan. Baik itu media pendidikan formal, informal, maupun segenap lapisan. Jadi dia harus dimulai dari usia dini. Nah, meletakkan perempuan sebagai objek seksual ini 2 arah ya. Bukan saja non-perempuan dalam hal ini laki-laki, tetapi juga dari arah perempuannya. Jadi perempuan dari kecil dia harus dididik untuk juga menghargai tubuh dan otonomi dirinya, tidak tergantung kepada pihak yang lain, bagaimana dia menatap dirinya sendiri sebagai sesuatu yang dia secara otonom memiliki hak untuk menyatakan bagaimana dia mau menempatkan dirinya di masyarakat. Nah, hal yang sama itu juga diajarkan kepada anak yang laki-laki, bahwa dia harus menghargai dirinya juga, karena sekali lagi saya tegaskan, prostitusi anak ini bisa juga dialami oleh anak laki-laki ya, sekalipun jumlahnya sampai sekarang masih relatif lebih banyak yang anak perempuan. Tetapi juga baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama didorong untuk memiliki pandangan yang positif terhadap jenis kelamin yang berbeda. Dan ini memang sesuatu yang harus dididik sedari kecil, tentunya dengan metodologi yang berbeda. Dia harus juga terus-menerus diingatkan sampai kepada pendidikan usia tinggi. Oke. Nah, kalau untuk usia tinggi, memang Komnas Perempuan saat ini sedang mengupayakan agar ada mekanisme juga yang lebih sistemik di perguruan-perguruan tinggi. Ya, Bu Andi, ini menarik sebetulnya. Kalau paling tidak tadi disampaikan ada 3 hal yang menyebabkan kenapa perempuan, termasuk juga anak-anak, itu pada akhirnya terjerumus ke dalam prostitusi. Pertama soal mindset, yang boleh dong kalau saya sebutkan hingga saat ini, sebetulnya kalaupun ada kemajuan, itu belum seperti yang kita harapkan atau menggembirakan. Faktanya masih banyak mereka yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual, betul nggak? Betul sekali. Oke, artinya gini maksud saya, kalau mindset itu masih belum berubah, maka apa yang dilakukan oleh polisi kemarin itu mungkin masih akan berulang di waktu-waktu ke depan. Kecenderungan untuk berulang ada,
dan kita sudah lihat ya, terutama di dalam masa pandemi ini sejak tahun 2020, data menunjukkan kasus-kasus prostitusi anak itu meningkat dan jumlahnya itu selalu fantastik ya. Jadi kita tidak pernah melihat angka 1-2 orang gitu ketika dalam penggerebekan. Biasanya jumlahnya sudah puluhan, bahkan ada yang pernah ratusan gitu. Nah, memang ini kalau tidak segera diatasi secara sistemik agak sulit ya Mas. Jadi selain penegakan hukum, tentunya kita perlu memastikan upaya pendidikan publik ini terus berlangsung. Ya, ini kalau bicara soal penegakan hukum, koreksi kalau saya salah. Sebetulnya penangkapan kasus-kasus prostitusi perempuan bahkan yang melalui online termasuk juga anak-anak ini sudah berulang. Artinya ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ini mestinya juga menjadi kejahatan serius yang juga harus ditangani, mungkin bukan hanya serius, tapi lebih serius lagi. Karena kalau ini tidak dilakukan lebih serius, maka kita masih akan terus mendengarkan kasus-kasus yang sama ke depannya. Apalagi kalau misalkan mindset sebagian kita masih belum berubah, kemiskinan masih tinggi, dan kalau kita melihat, misalkan mindset tentang konsumerisme, itu juga masih sangat tinggi saat ini. Betul, dan sebenarnya kajiannya untuk anak kami juga tidak terlalu mendalami ya, tapi untuk perempuan dewasa, terutama yang dalam usia muda, yang pertama adalah yang paling menentukan, jadi soal mindset dan juga soal kemiskinan. Karena itu banyak untuk yang prostitusi perempuan, itu mereka menjadi semacam tulang punggung bagi keluarganya. Nah, untuk anak sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman pidananya cukup tinggi, jadi antara 5 sampai 15 tahun dengan denda yang bisa mencapai 5 miliar rupiah. Hanya saja memang kita perlu memeriksa ya seberapa banyak dalam kasus-kasus yang diproses secara hukum ini mendapatkan ancaman pidana tertinggi. Dan selain itu juga upaya untuk mencegah anak berulang menjadi korban. Jadi karena kalau masalahnya adalah di himpitan ekonomi, ini kan kita lihat dalam kasus-kasus perdagangan orang biasanya terjadi pengulangan ya, karena posisi ekonominya tidak berubah gitu. Ya, Bu Adi, Karena ini maaf saya potong. Ini yang menarik yang ingin saya tanyakan. Apakah dari catatan Komnas Perempuan masih banyak korban atau mungkin masih ada korban yang kasusnya itu sudah selesai tapi kemudian dia kembali menjadi korban? Demikian juga para muncikarinya, penjahat-penjahat ini. Apakah ada mereka yang dulu pernah tertangkap, dihukum, tapi terus kemudian mereka kembali menjadi muncikari lagi? Kalau untuk muncikari, saya tidak bisa mengkonfirmasi, tetapi untuk kasus perdagangan orang untuk tujuan seksual memang ada laporan-laporan tentang pengulangan. Jadi ini bukan pertama kali korban menjadi korban, tetapi sebelumnya sudah ada. Dan kadang-kadang itu sudah seperti ditunggu gitu ketika mereka pulang dikembalikan ke tempat asalnya. Ini kan kita bicara soal satu sindikasi ya Mas, jadi mereka juga bisa sebetulnya memeriksa atau mengetahui siapa yang dipulangkan gitu. Oke, artinya tapi memang penanganan antara perempuan dewasa dengan anak-anak ini kan sedikit berbeda ya Mas. Betul. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu selain pemidanaan pelaku, itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang harusnya juga ada pola pendampingan, termasuk pendampingan psikososial untuk dan rehabilitasi yang dimaksudkan memang untuk mencegah juga pengulangan menjadi korban. Oke, artinya ini Bu Andi yang ingin saya tanyakan. Apakah pemidanaan yang dilakukan oleh negara, satu, itu tidak tuntas, karena tadi ada sindikasi tadi ketika korban pulang itu sudah ditunggu, dan yang kedua, apakah tidak memberikan efek menjerakan bagi para pelaku? Pemidanaan dan efek jera memang sesuatu yang sangat kompleks ya. Dan sayangnya sampai sekarang ini kita belum melihat ada kajian yang cukup utuh mengenai bagaimana korelasi antara pemidanaan dan efek jera. Tetapi memang isu perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, baik itu di dalam maupun di luar negeri,
ini memang biasanya melibatkan sindikasi dan ada cukup banyak orang yang terlibat di dalamnya. Tidak serta-merta juga di dalam proses hukum itu dapat ditelusuri keseluruhannya. Tetapi saya pikir dari waktu ke waktu kita selalu bisa melihat upaya perbaikan itu ada, dan tentunya kita semua harus menjadi pengawas ya untuk mendorong agar proses hukum menjadi lebih menyeluruh dan juga lebih ditegakkan. Baik. Bu Andi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Morning Talks masih akan hadir usai jeda.